Nah, tadi sebelumnya kita telah menyimak sebuah artikel ya Kang Rasid terkait dengan bagaimana pentingnya membangun sifat yang mudah memaafkan dan juga gampang meminta maaf jika melakukan kesalahan untuk seorang anak. Memang pembangunan karakter seperti itu penting ya dilakukan sejak dini sehingga ketika besar itu anaknya jadi seseorang yang meminta maaf dan juga memaafkan. Betul. Seperti di majelis kami juga di keluarga kami itu ada sejak dini memasukkan dengan sebuah tiga ucapan kayak sih. 3 ucapan. Pertama, ini untuk pembangunan parenting. Kan yang paling banyak kan kita latihan parenting. Betul. Tapi nggak ada childering gitu. Untuk Apa namanya? tumbuh kembang anak. Untuk gitu kembang kan. anak. Yang belajar kan ibu bapaknya. Anak pun juga dilibatkan. Iya, harusnya begitu ya. Salah satu melibatkan itu pertama kalau mau minta bantuan, mohon maaf kalau tolong minta bantuan, tolong. Kedua kalau salah minta maaf. Kemudian kalau pinjam sesuatu minta izin. Nah, ini dibiasakan sejak kecil sehingga sang ayah dan ibu memberikan menjadi figur yang dicontoh oleh anak ini. Nah, lebih umum lagi Rasulullah ngasih contoh. Rasul contoh lagi di samping Ka'bah al-Musyarrafah di Makkahul Mukarramah sebelah kanan dekat Bukit Sofa, di situ ada sebuah bukit namanya Jabal Abi Gubais. Sekarang menjadi istana. Ada 2 gunung disebut dengan malaikat Al-Akhsabain. 2 penjaga malaikat penjaga gunung itu yang di samping Ka'bah itu. Jabal Abi Gubais dan Jabal Ahmar. Waktu itu malaikat penjaga itu menawarkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu teraniaya. Rasulullah ke Taif, kemudian dianiaya oleh kaum Taif sampai berlumuran darah, bercucuran darah. Bahkan beliau sudah tidak kuat angkat kaki lagi, sehingga dia bersandar ke sebuah pohon kurma. Dan itu potret seperti itu sampai ke langit. Kemudian Allah mengutus malaikat, tawarkan kepada Muhammad, itu gunung boleh lempar sekehendak Muhammad kepada orang yang melukainya. Di sini Nabi memberikan contoh kepada umatnya, tidak ya Jibril, aku tidak akan membalas, aku maafkan dia. Aku berharap dari tulang sulbi mereka orang-orang masuk Islam. Aku maafkan. Sampai diangkat tangan ke langit, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka belum tahu tentang aku. Aku maafkan mereka. Kemampuan memaafkan itu bimbingan Allah. Sehingga berkat kemampuan memaafkannya Rasulullah berbondong-bondong setelah 1 tahun kemudian dari Taif masuk Islam. Itu dahsyatnya memaafkan. Nah, cerita-cerita seperti ini sampaikan kepada anak, itu sampai. Bahkan, nah coba kalau kamu punya dendam, kamu punya salah, maunya diapain? Dimaafkan kah atau dimusuhin kah? Ya mau dimaafkan. Nikmat gak dimaafkan? Nikmat. Sekarang kamu sering dimaafkan, coba kamu belajar memaafkan. Sekarang dimaafkan nikmat, terus kamu beri atau memaafkan. Nah, dialog seperti ini itu sampai kepada anak-anak itu. Yang kedua, kayak Yasir, lantas Kang Rasid itu bagi anak-anak yang katakan sebelum balik. Kan ada fase balik, ada fase bayi, fase remaja, fase dewasa, fase tua renta gitu. Maksudnya gitu. Nah, kalau fase balik di situ sifatnya sharing. Bukan apa mengajarkan, sifatnya sharing, memberikan, karena sudah diajarkan sejak kecil. Nah, sharing yes, briefing no. Oh gitu. Karena dia sudah diajarkan, coba rasakan itu. Nah, dalam konteks ini kadang dalam sosial media suka ada permusuhan, sudah ada cekcok, sudah gesekan dengan teman-teman, saling cacian pakai bahasa-bahasa yang lumayan cukup absurd itu bahasanya. Nah, kemudian di situ Allah menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 40 memberikan tips aturannya bagaimana ketika rasa dendam, rasa kecewa ada berkecamuk dalam jiwamu. Allah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, wajaja'u sayi'atun misluha wa aslaha wa amila salihan fa ajruhu 'alallah. Ada 3 cara. Pertama, ketika berhadapan dengan suasana gundah di hati, pertama adil. Kalau dia berbuat salah, katakan kamu boleh balas, tapi yang adil. Ini tips Al-Quran menyampaikan dalam satu surah itu. Bagaimana ketika berhadapan dengan ini. Pertama, kalau dia memukul kamu, katakan pukulan paha kanan
kamu boleh balas, tapi dengan pukulan yang sama. Itu namanya adil. Satu. Yang kedua, kemuliaan. Kalau kemuliaan, dia mukul kamu, terus kamu maafkan nggak? Aku maafkan, kamu dapat kemuliaan. Oke. Dua. Yang ketiga, idfa billati hasan. Kalau yang ketiga, kemudian dia menampar. Dia tampar balik, tapi autoritas nampaknya. Nampar 1 kali, tapi dia balas sudah ditampar 5 kali, dipoto, di video, di-sharekan lebih itu. Itu mah dolim. Dolim ya. Ada 3 kayak Sir Punten. Ada adil, kemuliaan, dolim. Dan juga dolim. Tinggal kita milih nih mau yang jadi yang mana. Kalau adil dia tampar 1 kali, balas 1 kali. Jangan sampai tampar 1 kali, kamu balas 5 kali. Itu dolim jatuhnya. Dolim. Nah, kedua memilih dia nampar 1 kali, tapi saya kuat, nggak saya maafkan deh. Itu mulia. Yang ketiga dia tampar 1 kali, dia balas 5 kali. Bahkan di-sharekan, itu dolim. Nah, semoga kita semua ini bisa menjadi yang nomor 2 ya, yaitu amin. Kemuliaan yang kita dapatkan. Begitu ya Kang Rasid? Ya betul, bahkan kayak Sir sambil dibantu diajarkan itu, pertama lihat contoh figur-figur orang-orang yang mampu memaafkan. Bayangkan kayak Sir, kalau kita memaafkan orang yang tadinya musuh jadi teman, waliyun hamim, lebih dekat lagi, bahkan dekat ke kamu. Kok dia pada sudah aku caci, aku hina, tapi dia kok memaafkan terus. Nah, hebat. Iya, ini kemampuan memaafkan ini yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai contoh dan juga kita dalami ya, menjadi hal yang dalam keseharian kita. Itu power. Itu power yang luar biasa Kang Rasid ya. The power of forgiveness. Oke, mantap. Sekali itu. Nah, kita sekarang ke pertanyaan dulu Kang Rasid. Silakan. Dari teman hati yang sudah masuk di media sosial @dikalamhati, kita bacakan beberapa. Saya mendidik anak dengan keras agar anak disiplin. Namun hal ini membuat hubungan kami ini renggang. Apalagi sekarang anak saya sudah dewasa. Bagaimana caranya agar kami bisa saling memaafkan dan berdamai dengan situasi saat ini? Niatnya baik nih Kang, mendidik anak agar disiplin, tapi ternyata disalahartikan oleh sang anak sehingga hubungannya jadi renggang. Memang semua dikomunikasi, dalam komunikasi. Biasanya komunikasi itu juga kalau toh deadlock, minta kepada Allah, ya Allah lembutkan hati anakku itu. Maka sifatnya kalau sudah tadi sifatnya seperti orang dewasa kayaknya. Sudah dewasa anaknya. Dewasa. Nah, sifatnya kalau dewasa bukan komando. Kata Kang Rasid sharing ya. Dewasa itu, pemirsa teman hati dan mati Allah, bahwa kalau dewasa itu sifatnya sharing. Jadi sharing yes, briefing no. Oke. Nah, didialogkan, dia nerima dalam keadaan rileks tuh. Kalau komando dia ada sedikit reject. Kemudian kasih contoh. Habis itu kemudian mohonkan kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Sambil diraba hatinya ketika tidur, anak soleh doakan. Dan berikanlah makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, pakaian-pakaian yang halal. Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi sekali itu. Masya Allah. Terima kasih Kang Rasid buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan arti memaafkan ini bisa kita ambil hikmahnya dan tentu saja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi teman hati yang tidak sempat untuk menyaksikan episode kali ini secara utuh, tenang saja karena episode kali ini juga akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman hati. Kita tutup dengan sama-sama mendengarkan kata Kang Rasid. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menganggap lambat karunia Allah, namun dirimulah yang lambat menghadap kepadanya. Engkau yang datang terlambat, mengapa malah menuduhnya menghambat? Sadarlah, sudah berapa kali engkau menunda-nunda ibadah. Maafmu, salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, dan seluruh amal yang menjadi jalan penyucian hatimu. Buatlah hatimu kosong dari dengki, agar engkau tenggelam dalam hikmah ilahi. Teguhkan hatimu untuk memaafkannya, maka hidupmu akan berpendar hikmahnya. Milikilah dunia, tetapi jangan pernah dimiliki dunia. Jadikanlah dunia tempatmu memerankan kekhalifahan, tapi jangan biarkan dunia menjebakmu dalam kehilafan. Jadikan dirimu cermin keagungan memaafkan yang memantulkan cahayanya, agar orang-orang di sekitarmu tersadar akan kehadirannya.
jaga hatimu tetap suci, maka berpijarlah pengetahuannya yang maha suci. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.